Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Saya akan kembali share ya di analisa XAU USD Outlook Gold. Nah, kita akan mulai dari time frame di daily. Kemarin di time frame daily muncul candle bearish ya, melanjutkan dari candle bearish di hari Rabu. Dan untuk pergerakan kemarin itu cukup besar ya, dari high to low-nya itu sekitar 1257 pips, luar biasa. Nah, untuk previous daily low-nya kita akan pindahkan menjadi area breakout bawah. Nah, sementara saat ini masih di sweep ya. Kemungkinan kalau close candle-nya ini sweep ya, tidak berhasil nge-close di area body di area shadow di hari Kamis kemarin, saya masih ada pandangan untuk naik ke atas dulu ya. Oke. Untuk previous daily high kita pindahkan ke harga 3414.86, itu akan menjadi batas breakout atas. Nah, untuk daily-nya masuk di area fair value gap ya. Di sini menjadi area fair value gap. Di analisa kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada potensi harga itu menjemput ke area demand dan order block ya di daily. Ini FVG-nya, kemudian di sebelah kiri ini candle bearish ini, last bearish ini menjadi order block-nya untuk daily. Jadi ada potensi untuk menaikkan harga di emas ini setidaknya untuk menguji area high previous daily high di hari kemarin ya. Kita cek di time frame yang lebih kecil. Oke, di 4 jam. Di 4 jam bullish ya. Artinya penurunan ini menjadi correction wave. Setelah ABC correction, kita marking dulu untuk ABC correction-nya. Di H4 ya. Kemarin saya sudah sampaikan di sini ketika ini menjadi ABC correction, maka ada kemungkinan membuat sebuah gelombang impulsif. Masih ada kemungkinan menguji area high di hari Kamis itu di 34 ya. Kalau ini menjadi impulsif, maka area yang akan diincar itu adalah high di sini. Itu untuk 4 jam. Oke. Nah, sebenarnya saya tunggu setup untuk buy itu di area demand sini, tapi dia tidak masuk ke area demand, hanya masuk ke area FVG aja. Ini kalau kita tarik sebagai Fibonacci retrace ya, sebenarnya sudah masuk di area golden ratio, tapi belum masuk ke area optimum trade entry di H4. Tapi ini kan bukan sebuah struktur break of structure ya. Oke, kita akan coba dilihat di H1. Untuk H1 sudah ada change of character, kemudian sudah ambil inducement ya. Artinya untuk struktur H1 ini sudah menjadi valid. Kemarin saya ada rencana sell tapi tidak diambil ya sama market. Di sini saya pasang order sell kurang dikit. Dia hanya respect di FVG. Jadi kalau di time frame yang lebih kecil terlihatan dia di OTE, masuk area OTE. Itu menjadi order block di H1. Oke. Di H1-nya ini adalah correction wave. Jadi kita bisa lihat, kita pantau untuk di internal structure-nya. Untuk cari buy tentunya ya. Sebenarnya kita tunggu area di sini, cuman ya kalau memang time frame kecilnya ada sebuah setup ya kita akan entry di time frame tersebut. Untuk M15 ya, di M15 waktu saya bikin video kemarin itu area di sini. Saya juga ragu-ragu mau entry karena stop loss-nya terlalu lebar. Kalau kita entry di situ stop loss-nya di atas 200 pip
agak, makanya cari konfirmasi, tapi dia langsung bablas Junam aja 220 pips. Aduh, nggak nahan. Ini secara Fibonacci retracement-nya sudah memasuki Fibo full ya di 3285. Ini udah menjadi sebuah full taking profit untuk sell correction. Nah, kita akan cari coba kita telusuri apakah ada sebuah struktur lagi lanjutan untuk M15-nya ini di penurunannya ini. Wait, sudah ada sebuah breakout structure bearish. Ada potensi QM ya. Ini menjadi sebuah change of character, walaupun tipis tapi itu menjadi sebuah change of character bullish di M15. M15 ya. Jadi untuk M15 untuk inducementnya itu ada di sini, internal inducementnya minor ya, inducement minor, tapi ya itu inducement pullback di dalam. Nah, kemungkinan kita akan cari entry itu di sini ya teman-teman. Kalau kita menggunakan M15 itu areanya di situ, untuk order blocknya cukup bagus, ada BPR juga. Jadi harapan saya untuk nanti malam atau sore lah kita coba bisa pantau area sini untuk cari buy. Oke. Untuk M15 nya seperti itu. Nah, kita akan cek di M15 apakah sesuai dengan M15. Sempat tadi malam terjadi tadi pagi ada change of character di M5, change of character, kemudian di sini dibalas menjadi change of character, cok balas cok ya di M5, kemudian di sini dibalas lagi menjadi change of character bullish kembali. Oke, untuk inducementnya sudah tersentuh kah? Oke, kita coba cek low-nya di 33 1317, ini 33 1299. Oh, ini sudah ada inducement, sudah ada trading range ya. Untuk external structure, ini external structure ya. Jadi untuk M5-nya kita akan tunggu retracement at least di sini ya, di Fibo 79. Ini ada order block di harga 328674, itu menjadi area order block atau demand di M5. Kalau misalkan harga turun kita akan lanjut buy. Stop lossnya agak lumayan sih, 120 pips ya. Cari konfirmasi apa gimana, boleh, atau diperkecil lotnya. Nah, untuk M5 seperti itu ya, sudah ada trading range. Ntar saya rapikan dulu ya. Nah, kita akan cek di indeks dolar ya, karena hari ini tidak ada news, kemungkinan kita akan mengandalkan mechanical market structure. Untuk dolar ini masuk area supply ya. Internal structure-nya sudah masuk area supply eksternal. Di eksternalnya masih breakout structure bearish. Ini internalnya bullish, tapi kepentok di supply order block di sini ya. Kemudian dia kemungkinan akan turun dulu. Nah, kalau memang ini jebol ya sudah akan jadi change of character bullish. Untuk indeks dolar seperti itu ya. Hari ini tidak ada news. Oke, sorry. Saya akan menanggapi ya. Semalam nggak live ya, karena ada kendala teknis, jaringan tidak mendukung, jadi tidak jadi live. Saya tidur lebih dulu tuh. Ternyata semalam ada di grup itu ada yang komen aneh-aneh lah ya, sinyal segala macam kena asal. Padahal dia bukan member VIP dan berada di grup publik. Artinya pernyataan di grup itu menurut saya menyesatkan ya, dan tidak fair karena dia bukan member. Jadi saya pikir kalau dia ngomong sinyal ya itu hanya oknum aja yang ingin menjatuhkan
ya mungkin seperti itu, ada ini tersembunyi lah. Tapi ya sudahlah, kita nggak terlalu pusing. Artinya di sini di grup publik ini saya menyediakan tempat untuk teman-teman saling belajar, saling membagi ilmu dan informasi yang lainnya. Jadi pergunakanlah, manfaatkan forum tersebut untuk yang sebaik-baiknya ya. Jadi tidak ada lah namanya FOMO, tidak ada lah yang namanya sebar-sebar link. Itu mungkin akan saya lebih ini lagi ya, saya tidak akan menerima lagi ketika tidak ada konfirmasi atau verifikasi yang lebih lanjut. Oke. Jadi kita akan khususkan saja teman-teman yang udah ada di dalam. Jadi mental seorang trader itu ketika kita stop loss atau mengalami kerugian, ya otomatis jangan menyalahkan orang lain ya. Kalau memang mau jadi trader yang memang konsisten, ya teman-teman harus belajar ya. Artinya harus mempunyai SOP sendiri ya. Walaupun secara smart money concept sudah belajar, akan tapi satu dan yang lainnya itu saya yakin berbeda cara entry-nya. Mungkin menggunakan time frame yang berbeda, mungkin dari sudut pandang internal maupun eksternal. Nah itu kan akan menyesuaikan dengan karakteristik teman-teman gitu ya. Jadi statement miring seperti itu kita akan luruskan ya. Kita akan tunjukkan bahwasanya kita memang punya integritas ya. Tidak seperti yang diomongkan lah, dibilang saya dari broker lokal lah. Kemudian dibilang pakai akun demo. Saya pikir masa harus saya tunjukkan akun real saya gitu kan bukan itu tujuannya. Tujuannya kita hanya membagikan ilmu ya. Kalau memang teman-teman mau bergabung di channel yang VIP ya silahkan, monggo, itu kan hak kalian ya, itu bebas mau gabung apa enggak, akan tidak ada paksaan. Jadi kalau merasa dengan deposit yang besar kemudian masih kendalanya trading yang seperti itu dan menyalahkan orang lain padahal bukan di grup VIP, saya pikir ya itu omong kosong ya. Jadi kalau emang dia benar-benar mengalami kerugian seperti itu ya kemungkinan dia tidak bisa membedakan antara setup yang sudah running, yang sudah saya report dari VIP ke publik, itu dia pikir itu sebuah sinyal. Jadi gimana menjadi seorang trader membedakan antara setup yang sudah terjadi, sudah TP ya, atau sudah SL, dia entry di situ, itu gimana pola pikirnya gitu ya. Jadi saya pikir ini evaluasi buat kita semua ya, nggak apa-apa lah yang seperti ini kita bahas sebentar. Artinya itu untuk mengingatkan kita bahwasanya di dalam dunia trading ini resikonya cukup besar ya. Kita harus hati-hati, jangan terlalu mengandalkan analisa orang lain. Kalau bisa mempunyai basic analisa sendiri. Jadi ketika punya outlook orang lain, kita coba bedah apakah betul, apakah sesuai dengan setup kita. Itu menurut saya lebih positif ya. Karena lagi-lagi analisa itu tidak selalu pasti profit, tidak selalu pasti benar. Dan yang saya bilang selalu, trading itu pasti, kalau namanya stop loss itu udah hal yang pasti, profit itu hanya bonus. Jadi itu yang akan menghalangi atau mengurangi kita untuk melakukan aksi yang di luar logika. Misalkan open posisi yang overload, kemudian layering, itu harusnya sudah kita tinggalkan model-model trading yang seperti itu. Ya kalau memang dirasa sudah banyak modal keluar habis, ya harus ditanyakan kembali gitu ya. Apakah sesuai dunia bisnis ini buat kalian gitu ya. Harus kita tanya betul-betul. Ya mendingan kita modalnya buat usaha yang lain. Usaha real kan banyak ya. Bisa jualan bakso, mie ayam, atau makanan yang lainnya, atau usaha apapun lah, terserah ya. Walaupun semua punya resiko juga, artinya namanya peluang bisnis itu ya pasti ada resikonya gitu ya. Oke, sedikit aja saya cuma mengingatkan, artinya degradasi, ada oknum yang menjelekkan kita ya, kita jawab dengan sisi yang positif. Tapi ya apa boleh buat, saya juga harus mengungkapkan ini di forum. Jadi biar teman-teman juga tidak terganggu, apalagi buat teman-teman yang mau belajar secara mandiri, apalagi yang mau ikut kelas ya, itu kan saya terserah mau dibilang jual udah lah, ya itu buktinya udah ada yang profit kan. Banyak teman-teman yang belajar di mentorship atau bahkan belajar dari video
mereka juga banyak yang memang mendapatkan manfaat. Jadi ya stoplah hate speech seperti itu, tidak ada gunanya. Jadi menyebarkan berita seperti itu malah merugikan kalian sendiri gitu ya. Oke, sorry ya buat teman-teman, minta maaf ya kalau memang konten hari ini cukup mengganggu ya, saya mohon maklum. Jadi ini hal yang harus saya jawab. Jadi untuk kali ini mudah-mudahan apa yang kita gambar, apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya selalu mendoakan teman-teman mendapatkan profit yang maksimal. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.